Kita langsung aja mulai sama ceritanya. Dengan judul, Jangan Buka Pintunya. Jangan buka pintu bila ada yang mengetuknya saat dini hari. Yang aku perlukan sekarang adalah tempat kos murah dengan fasilitas standar lengkap beserta wifi yang aktif. Setidaknya itu yang aku pikirkan dalam 2 hari menjelang habis kontrak yang aku tempati bersama teman-temanku waktu itu. Bukan kami tidak suka untuk tetap tinggal di kontrakan tersebut. Namun, alasan yang mendasari kami ingin mencari kamar kosan adalah karena keempat senior yang mengontrak rumah bersama kami sebelumnya sudah wisuda dan berencana untuk kembali ke tempat asal. Aku dan Budi yang masih menjalani semester tahun ketiga ini, mau tidak mau harus mencari kamar kos karena rumah kontrakan tidak diperpanjang. Dan aku sendiri cukup sial, karena tabiatku yang suka menunda-nunda pekerjaan. Temanku Budi sudah mendapatkan kos terlebih dahulu, sedangkan aku masih berleha-leha dan belum menemukan satupun yang cocok untukku. Padahal rumah kontrakan sudah dibersihkan dan tinggal menunggu kami berdua untuk hengkang dari tempat itu. Ah lu Bud, sekalian kenapa? Kenapa nggak bookingin 2 kamar sekaligus? Celaku pada Budi karena tidak sekalian mencarikanku kamar kos. Bukan begitu Bay, kemarin itu memang pas aku kesana, kamarnya tinggal 1. Aku udah desperate banget nih. Soalnya susah nyari kosan belakangan ini, jawabnya sambil menyengir. Lu ada info kosan gak Bud? Tanyaku langsung. Dia menggeleng. Bentar, kayaknya Nana kemarin kirimin aku info kosan cowok deh di sekitar Condong Catur bagian atas. Sela Budi, karena ingat kiriman WhatsApp dari pacarnya. Dia scrolling smartphone-nya lalu kemudian menunjukkan kepadaku teks info kos untuk laki-laki tersebut. Oke lah, habis kuliah nanti siang gue langsung. Jawabku sumringah karena bebanku dalam mencari kosan baru sudah terangkat dari pundakku. Bukannya nanti siang ada kuliah Pak Anton ya? Tanya Budi, memotong kalimatku yang belum selesai. Aku mencibir, sembari menaik turunkan kedua alisku memberi kode. Lu masih punya kopian surat dokter dari om lu itu kan? Gue minta lagi dong. Jawabku sambil menepuk-nepuk pundak Budi. Dia menghela nafas panjang. Dan singkat cerita, bertandanglah aku ke tempat di mana info kosan laki-laki itu berada. Sampailah aku di tempat kos yang dimaksud oleh Nana, pacar Budi dalam pesan chatnya itu. Kosan ini cukup besar dengan struktur bangunan yang mirip seperti asrama dengan 2 lantai yang pintu-pintu kosannya menghadap keluar. Aku sendiri mendapatkan kamar yang bersebelahan dengan tangga naik turun dan pintu yang menghadap ke arah balkon. Dari situ aku bisa langsung melihat jalan kampung yang berada di depannya, yang merupakan rumah warung makan yang sangat ramai di siang hari. Dan kau boleh percaya padaku atau tidak, kosan ini harganya terlampau sangat murah, karena bisa dibayar per bulan hanya dengan uang sekitar 350.000, dengan kamar mandi, dalam dan wifi yang gratis. Pemilik kos adalah bapak yang mungkin berumur sekitar 50-an, yang terlihat santun. Tanpa pikir panjang, aku langsung menyewa tempat itu selama setahun penuh. Ini Pak, biaya kos untuk 1 tahun, ucapku sembari memberikan uang cash kepada pemilik kosan tersebut. Ya, terima kasih Mas, di sini tidak terlalu ketat Mas aturannya, boleh membawa tamu sampai jam 9 malam dan pintu harus dibiarkan terbuka, ucap bapak pemilik kos kepadaku. Oh iya Pak, saya kebetulan kuliahnya di atas, jadi sepertinya teman-teman saya akan jarang main ke sini soalnya jauh dari daerah kampus. Jawabku terkekeh. Dan di sini ada jam malam, dengan gerbang depan akan ditutup sekitar pukul 10 malam karena orang yang mengurus kosan sudah pulang jam segitu. Tuturnya menambahkan. Tentu aku tidak bisa habis pikir kenapa orang yang mengurus kosan harus pulang jam segitu. Padahal bukankah jam 10 ke atas merupakan jam yang sangat krusial untuk penjaga kosan dari hal-hal yang tidak diinginkan? Terlebih biasanya yang memiliki jam malam adalah kos perempuan. Sangat jarang kos laki-laki memiliki jam malam. Aku menggaruk kepalaku sembari meminta keringanan kepada bapak pemilik kos. Kalau misalnya saya minta kunci gerbangnya aja, gimana ya Pak? Soalnya saya sering ada acara di luar sampai malam. Saya janji nggak akan macam-macam kok Pak, ungkapku merayu pemilik kos untuk memberikan duplikat kunci gerbang kosnya.
Raut wajah Pak Kos seolah menunjukkan rasa khawatir dan keraguan. Tersimpan satu cerita bisu yang ingin ditutupinya dalam gelagatnya. Namun, akhirnya dia memberikan duplikat kunci gerbang kepadaku. Sudah terhitung selama 2 hari, aku menempati tempat baru ini, namun entah perasaanku saja atau bagaimana, kosan baru yang aku tempati ini agak aneh. Bukan karena struktur bangunannya yang tua, memang tampak membuat kos ini memiliki kesan yang seram, semacam cerita hantu atau apa. Tetapi untuk ukuran kos khusus laki-laki, tempat ini terlampau sangat sepi. Kalian yang pernah menjadi anak kos di tempat kos khusus laki-laki pasti tahu betul betapa biasanya kos semacam ini sangatlah ramai, terutama di jam-jam lewat 9 malam. Laki-laki cenderung lebih berisik di malam hari, entah main game dan seru-seruan bersama teman-teman di kamar. Berisik karena ada kawan yang mampir berkunjung, atau berisik karena sang pacar kebetulan datang. Segala jenis kebisingan yang merupakan hal wajar untuk kosan laki-laki seolah nihil di tempat ini. Aku bahkan sempat berpikir, apakah kebanyakan yang bertempat di kos ini adalah anak rumahan yang baik-baik dan alim. Namun aku tidak terlalu peduli dengan hal itu dan tetap melakukan kebiasaanku yang sering menongkrong dan pulang malam. Hingga suatu malam yang dingin, suasana kosan saat itu sangatlah mencekam dan sepi sekali. Jalan depan yang bisa kulihat dari balkon depan kamarku di lantai 2 yang di siang hari sangatlah padat, tampak sangat sepi tanpa ada jejak-jejak kehidupan di malam itu. Hanya beberapa suara ayam jago milik tetangga yang bersahutan bersama dengan gunggungan anjing yang tak henti-hentinya menyalak di pagar rumah sebelah kosan ini yang dibatasi oleh talang air. Aku hanya menyerna, menaiki satu demi satu tangga, naik menuju kamarku. Setelah aku masuk ke kamar, aku mulai menerbahkan diriku ke atas kasur sembari menyalakan tabletku untuk melihat-lihat beberapa meme lucu dari situs-situs humor sebelum tidur. Memang aku cenderung mengalami insomnia pada malam hari, apalagi setelah pulang ngopi. Mataku benar-benar tidak mau terkatup. Dalam posisi pewet tersebut, sayup-sayup aku mendengar suara-suara kecil di balik pintu kamarku. Karena kukira itu hanya semacam suara dahan-dahan pohon yang secara kebetulan terhembus angin dan mengguguh papan kayu atau apapun itu yang berada di balkon. Tak, 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 tak. Suara itu semakin menjadi-jadi, hingga aku benar-benar yakin bahwa suara itu memang merupakan suara kerikil yang dilemparkan pada pintu kamarku. Suara mengganggu itu berlangsung beberapa saat tanpa henti sampai aku merasa jengah dan dongkol pada hal itu. Namun ketika aku bangkit untuk memeriksa asal suara itu, suasana kembali menjadi hening. Wah, udah PW juga malah digangguin. Siapa lagi tuh orang iseng malam-malam gini nimpukin pintu orang? Dalam hatiku berkata dengan geram. Aku pun kembali pada posisi semula, sembari asik dengan tabletku. Namun beberapa saat kemudian, suara yang awalnya hanya terdengar sebatas suara lemparan benda-benda kecil mendadak menjadi suara seretan langkah-langkah kaki yang berat. Karena kamarku berada tepat di samping tangga akses naik turun kosan ini, aku bisa mendengar langkah-langkah berat yang terdengar gontai tersebut. Menaiki tangga demi tangga, indera pendengaranku menajam bersama degup jantung yang bisa aku dengar dalam lematnya malam itu. Jejak kaki itu sampai di balkon lantai 2 dan kemudian berhenti tepat di depan kamarku. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu pelan di depan kamarku. Aku menelan ludah sembari beranjak dari tempatku sedang bersandar. Sayangnya jendela kamarku adalah jendela yang entah kenapa oleh orang yang menempati sebelumnya ditempel dengan potongan kertas koran. Jadi aku tidak bisa melirik siapa gerangan yang sedang mengetuk pintu kamarku itu dari balik jendela. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu itu semakin lama semakin cepat. Siapa ya? Tandasku. Suara ketukan itu masih terus berlanjut. Aku mendekati papan pintu dan menempelkan telingaku, berharap bisa mendengar suara di balik ketukan pintu itu. Gerak, gerak, gerak. Engsel pintu bergerak-gerak yang menandakan siapapun yang berada di balik pintu ini ingin memaksa masuk ke dalam. Aku bersiap tegas dan mulai muak dengan semua ini. Kuputar kunci pintu yang terpasang di lubang kunci pintu dan segera membukanya dengan cepat sembari mengeluarkan suara membentak. Kakiku tak bisa berhenti bergetar. Sosok yang kulihat di depan pintu itu bukanlah sosok manusia iseng yang sengaja mengetuk pintu di waktu dini hari. Matanya dengan urat-urat yang kotor melotot ke arahku, di antara rongga-rongga matanya yang dipenuhi kulit-kulit gosok yang mengelupas. Bau darah yang amis dan anyir dengan disertai aroma pedas asam cengis dari sekujur badannya menggugah kengerian. Mulutku entah seperti kehilangan tuturnya. Dia ingin berteriak,
namun terbungkam oleh mentalku yang mengecil seketika. Sosok itu merintih sembari tetap berdiri dengan badannya yang melepuh itu. Lidahnya terjulur dengan rahangnya yang tampak pengkar ke bawah. Dalam situasi seram itu, sosok itu bergumam pelan kepadaku. Tolong. Bersamaan dengan itu, aku jatuh tersungkur kehilangan kesadaran, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak sadar dalam liputan malam penuh instansi dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ku cari jawabannya. Mas bangun mas, sebuah suara menyadarkanku. Aku yang tak sadar mulai meraih kewarasanku. Aku berhanyut sembari meraba-raba sekelilingku tanpa tahu apa yang hendak ku cari. Mas, tenang mas, gak apa, mas minum aja dulu. Orang yang ternyata merupakan penghuni kamar sebelahku ini menyodorkan 1 gelas air mineral kepadaku. Aku meminumnya dengan segera. Aku mulai menenangkan diri, seolah tahu dengan apa yang dilakukan. Orang tersebut menepuk-nepuk pundakku dengan pelan sembari bertanya, apakah penghuni baru kos di sini? Aku menganggukkan kepalaku mengisyaratkan kata iya. Oh, pantesan. Berarti mas tadi malam bukain pintu pas ada yang ngetuk pintu ya? Seharusnya mas jangan buka pintunya, cuekin aja, kata orang tersebut yakin. Aku bertanya alasannya kepadanya dan ternyata alasannya berhubungan dengan satu cerita hantu yang terkenal di daerah ini. Usut punya usut, alasan pemilik kos untuk memperlakukan jam malam di kosan ini adalah karena hal itu. Dulu sekali di depan kosan ini ada beberapa pohon rimbun di mana pohon itu mulai semrawut dengan kabel-kabel listrik yang ada di situ. Seorang mencoba merapikannya tanpa berkonsultasi dengan pihak PLN terlebih dahulu. Naas, nasib orang tersebut yang kemudian tewas tersengat listrik saluran kabel itu. Tidak ada seorang pun yang berani menolongnya. Orang-orang sekitar hanya bisa menyaksikan orang tersebut menderita terguncang badannya bergelayutan pada kabel listrik di sana hingga sedikit demi sedikit badannya bersimpah darah dan gosong. Beberapa saat setelahnya, pihak PLN mulai membantu evakuasi korban bersama anggota kepolisian dan kasus itu dinyatakan sebagai kecelakaan. Sejak saat itu mulai beredar kabar cerita hantu bahwa sosok orang yang tersengat listrik sering menghantui rumah-rumah warga sekitar dan kosan ini dengan mengetuk-ngetuk pintu di waktu dini hari untuk meminta tolong. Semenjak teror hantu tersebut, seolah ada semacam aturan di mana ketika ada seseorang yang mengetuk pintu di waktu dini hari, maka sebaiknya tidak dibukakan. Karena kemungkinan itu adalah hantu orang yang mati tersengat listrik tersebut yang arwahnya tidak tenang di alam baka. Demikian cerita kali ini yang bisa saya sampaikan ke ruang dengar Anda. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Wassalam.